Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana Distia Putri. Di video ini kita akan membahas sedikit tentang PMK 66 tahun 2023, khususnya tentang pajak atas kenikmatan atau pajak natura. Di sini kita akan membahas sedikit saja tentang PMK natura ini, jadi sedikit simpel dan mudah dipahami. Sebelumnya, apa sih natura itu? Pajak natura itu apa? Gitu. Jadi, natura adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, bukan dalam bentuk uang, tetapi berbentuk barang atau fasilitas yang bisa dinikmati. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makan siang gratis, terus mobil dinas, rumah dinas, atau voucher buat belanja. Nah, dalam PMK 66 Natura ini, Natura bisa menjadi objek pajak PPh 21. Artinya, Natura ini bisa dikenakan pajak, tetapi tidak semua Natura terkena pajak. Ada yang dikecualikan dan ada juga yang tetap dikenakan pajak. Contohnya Natura seperti apa sih Natura yang gak kena pajak itu? Jadi Natura yang tidak kena pajak, contohnya ada makanan dan minuman yang diberikan kepada semua karyawan. Kemudian ada fasilitas kerja seperti seragam atau alat kerja yang digunakan untuk menunjang pekerjaan karyawan tersebut. Kemudian ada juga fasilitas yang biasanya diberikan di daerah terpencil untuk menunjang pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Nah, natura-natura seperti ini biasanya tidak dikenakan pajak karena bersangkutan dengan kepentingan. Lalu natura yang kena pajak itu natura yang seperti apa? Nah, natura yang dikenakan pajak ini simpelnya fasilitas-fasilitas yang diberikan yang bersifat pribadi. Contohnya mobil mewah untuk direktur, kemudian ada rumah pribadi, atau misalnya membership gym atau golf yang olahraga mahal-mahal, karena itu bersifat pribadi dan hanya diberikan kepada karyawan tertentu, maka itu akan dikenakan pajak PPh 21. Nah, di sini contohnya seperti ada contoh kasus misalkan suatu perusahaan memberikan makan siang gratis ke semua karyawan. Nah, ini tidak dikenakan tidak dikenakan pajak 21 PPh 21 karena diberikannya kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali. Lalu contohnya lagi, misalkan ada seorang direktur mendapat mobil mewah untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau yang ini dikenakan natura karena diberikannya hanya kepada direktur saja dan mobil yang diberikan juga merupakan mobil mewah. Kemudian yang terakhir, misal ada 3 karyawan ditempatkan di daerah terpencil dan diberikan rumah dinas. Nah, kalau yang ini tidak dikenakan pajak karena berkaitan dengan kepentingan 3 karyawan itu yang sedang berada di tempat terpencil untuk kepentingan pekerjaan. Jadi kesimpulannya, natura ini bisa dikenakan pajak atau tidak tergantung tujuan dan siapa yang menerimanya. Kalau untuk pekerjaan itu tidak akan dikenakan pajak, sedangkan untuk kepentingan pribadi itu akan dikenakan pajak. Jadi gitu teman-teman, simpelnya natura yang dikenakan pajak adalah natura yang diberikan kepada orang-orang terpilih. Misalkan direktur yang diberikan fasilitas mobil mewah, terus membership gym atau golf misalkan, itu pasti akan dikenakan pajak PPh 21. Sedangkan natura yang tidak dikenakan pajak ini yang bersifatnya bukan berkepentingan tapi bersifatnya untuk kepentingan pekerjaan dan diberikannya secara adil kepada seluruh karyawan. Misalkan contohnya sedang ada hari raya, misal Idul Fitri. Nah, semua karyawan mendapatkan bingkisan gitu, mendapatkan parcel. Nah, itu tidak akan dikenakan PPh 21 karena diberikan kepada semua karyawan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mungkin itu saja tentang pajak natura ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.